Sudah bisa dilihat cahaya dan alat optik? Sudah. Sudah ya, oke. Alhamdulillah ya. Jadi materi kita setelah KD yang terakhir ya mengenai cahaya dan alat optik. Materi untuk KD 3.2 ini cahaya dan alat optik ini banyak sekali anak-anak. Jadi dibagi BST sampai 5 pertemuannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 pertemuan ya. Kita lihat yang pertama itu nanti kita mempelajari tentang sifat-sifat cahaya, kemudian arah lambat cahaya, pembiasan cahaya, menghitung besar sudut dari suatu sinar yang datang, kemudian menjelaskan sifat cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Gelombang kemarin sudah kita pelajari ya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk perambatan, gitu ya. Kemarin Bu Esti juga sudah menjelaskan contohnya adalah cahaya matahari. Jadi cahaya itu salah satu bentuk gelombang, yaitu gelombang elektromagnetik ya. Gelombang yang tidak memerlukan medium untuk perambatan. Nah, nanti untuk materi pertemuan kedua, ini kemungkinan habis lebaran ya anak-anak ya, itu menggambar pembentukan bayangan, ya, kemudian menjelaskan bayangan pada cermin datar ya, karena kita nanti mempelajari baik cermin datar, cermin cekung maupun cermin cembung nanti. Ya, cermin cekung ini cermin cekung, nanti pertemuan ketiga kita mempelajari tentang cermin cembung. Ya, mestinya kalian sudah sering ini juga ya menemui ada cermin datar itu biasanya untuk kamu ini ya bercermin itu. Kalau cermin biasa itu cermin yang biasa ada di rumahmu itu. Kemudian kalau cermin cembung itu misalnya yang ada di mana, di spion motormu ya. Kemudian cermin cekung itu biasa dipakai untuk ini ya di mana yang di pinggir jalan itu ada itu cermin-cermin seperti itu. Nanti kita pelajari ke sana ya. Pertemuan keempat kita akan menentukan letak bayangan ya. Ini pada mata ya, karena judulnya memang cahaya dan alat optik ya. Jadi kita pertemuan 1, 2, 3 itu mengenai cahaya, kemudian pertemuan keempat ini itu sudah masuk ke alat optik. Mata kita itu termasuk alat optik ya, selain juga nanti ada alat optik yang lain selain mata. Nah, kita pelajari yang paling utama itu adalah mata kita sendiri. Kemudian untuk pertemuan kelima baru kita mempelajari juga tentang mata atau penglihatan pada serangga, kemudian pada kamera, loop, mikroskop, teleskop itu semuanya meniru ini ya, meniru apa yang kita lihat di mata kita. Gitu. Jadi, tekniknya itu meniru mata sebenarnya untuk pembentukan bayangannya loh ya. Nah nanti pada materi 3.12 ini nanti BSD akan memberikan tugas itu poster ya, tapi ini mempresentasikan nggak usah ya, kita mungkin membuat poster saja nanti, tapi masih pertemuan kelima masih nanti, tenang saja ya. Kemudian yang pertama ya, kita hari ini adalah materi pertemuan pertama, yaitu mengenai sifat cahaya. Jadi kita akan mempelajari mengenai sifat cahaya, pembiasan cahaya, dan hukum pemantulan cahaya. Nah, apa saja sifat-sifat cahaya ya kita lihat. Kelihatan nggak ini anak-anak? Kelihatan ya, agak kecil mungkin tulisannya. Sifat cahaya ini, bisa besarkan dikit ini. Sifat cahaya yang pertama memiliki arah lambatan yang lurus. Ya, jadi cahaya itu tidak bisa menggok, ya, berbeda dengan bunyi ya. Kalau kita bisik-bisik gitu, bisik-bisik dari balik apa? Mungkin tirai gitu, orang bisa mendengar karena bunyi itu bisa menggok masuk ke telinga orang lain. Tapi kalau cahaya tidak. Ya, contohnya ini nih. Nomor 1 ini. Ketika ini dikasih lubang ya, ini kita bikin katakanlah ini kertas ini cahaya lilin misalnya. Cahaya lilin ini kalau kertasnya tidak dibolongi, kelihatan nggak kalau posisimu di sini juga? Kelihatan nggak?
nggak bisa lihat cahayanya ya. Nah, tapi kalau misalnya kita kasih lubang, maka cahaya itu akan merambat masuk ke lubang. Yang tidak ada lubangnya ya cahayanya nggak bisa masuk. Gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa cahaya itu memiliki arah rambatan yang lurus. Gitu. Dia bisa menggok, dari sini menggok seret, gitu. Ya bisa ya dia lurus saja. Gitu. Kalau mata kita di sini nggak dikasih lubang nggak kelihatan. Kalau kita kasih lubangnya kita geser, nggak bisa kelihatan kan gitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah ini juga bisa dicontohkan ini. Nah, dia juga apa ya bisa menembus yang transparan. Nah, kalau kita ini ada gelas dikasih air gitu, kemudian kita sorot dengan senter, kalau airnya putih ya cahaya yang masuk akan penuh, tapi kalau misalnya airnya kopi gitu mungkin masih bisa nembus tapi hanya sedikit gitu cahayanya karena dia lurus saja gitu ya. Kemudian sifat cahaya yang kedua adalah dapat dipantulkan atau refleksi. Nah ini contohnya ya. Kalau kita nyorot ini ada cermin, ini ada cermin. Kalau kita nyorot cermin ke sini, maka cahayanya akan mantul ke sini tas gitu. Jadi di sini pun akan kayak kesorot gitu. Padahal enggak. Ini kita kasih cermin. Cermin itu kan ini ya apa bisa memantulkan gitu. Kalau tidak cermin bisa memantulkan enggak? Bisa, tetapi tergantung. Contoh ini ya. Kalau kamu misalnya di paving dengan di lantai yang keramik misalnya warnanya putih. Kalau sama-sama bisa memantulkan sebenarnya, tetapi kalau yang di paving itu karena dia gelap, maka dia cenderung menyerap cahaya. Sedangkan paving yang lantai keramik yang warnanya putih itu akan memantulkan sehingga rasanya terang. Gitu. Jadi bedanya hanya itu saja. Rumah yang baru dibangun belum dikasih cat, misalnya masih dikasih semen gitu, rasanya gelap gitu, ya kan? Tapi coba kita kasih cat yang terang, nah, rumah itu jadi kelihatan terang. Sebenarnya kan sama cahaya yang masuk, tapi karena alas temboknya itu membagi warna yang berbeda, warna yang berbeda itu menyerap cahaya berbeda-beda anak-anak. Ya, seperti kalau semakin terang, maka dia akan semakin memantulkan. Kalau semakin gelap, dia akan semakin menyerap cahaya itu. Sebenarnya itu juga anak-anak. Kenapa? Kalau kamu perhatikan seragam OSISmu itu ya, kenapa kok atasnya putih gitu? Kenapa nggak hitam aja Bu kayak di luar negeri kan keren gitu ya? Kenapa? Karena kalau kita upacara, kita itu di Indonesia itu kan tropis ya, cahaya matahari itu penuh. Maka kalau kita pakai baju hitam, baju kita itu akan menyerap cahaya masuk ke tubuh kita dan kita akan kepanasan, sumuk gitu loh. Nanti kemungkinan akan bisa semaput seperti itu. Tapi kalau cahayanya putih, bajunya putih, dia akan memantau seperti ini. Nah, ini perhatikan ini sering ini bintang datar, ya. Ini sinar datang dengan sinar pantul. Ini kalau ini adalah garis normal. Ini jaraknya antara IE dengan IC, sinar datang dengan sinar pantul itu adalah sama. Bentar ya, ini ada temennya pada baru masuk. Ini akan sama. Jadi prinsipnya adalah sudut sinar datang itu akan sama dengan sudut sinar pantul, tidak akan bergeser. Gitu. Jadi kalau kamu menyorotnya misalnya di sini 45 derajat gitu, nanti dia akan dari sini itu akan juga 45 derajat. Seperti itu, tidak akan berubah. Dengan catatan permukaannya ini lurus ya anak-anak ya, rata gitu loh. Kalau permukaannya tidak rata, berinjol-berinjol itu akan berbeda-beda. Kamu bisa lihat itu di buku saya yang biru itu ada itu perbedaannya ya kalau dengan permukaan yang lurus dengan yang berinjol-berinjol. Intinya adalah sudut datang memiliki besar yang sama dengan sudut refleksi atau sudut pantul, sinar pantul. Itu adalah sifat kedua. Kemudian sifat yang ketiga dari cahaya itu adalah dapat dibiaskan atau refraksi. Nah, bila mana dia itu mengalami pembiasaan, itu apabila merambat dari sebuah medium yang berbeda. Berbeda apa, Bu? Berbeda kerapatan. Contoh ini ya, ini udara dengan air. Kerapatannya kan berbeda, Cah. Lebih renggang udara, ya kan?
Udara dengan air kan lebih renggang udara ya. Kalau misalnya air dengan kacang lebih renggang mana? Lebih renggang air kan gitu ya. Nah, ini adalah prinsip. Nah, ini ada seorang ilmuwan yang namanya Snell sudah mempelajari bahwa besar perubahan atau pembelokan yang dihasilkan dapat ini ya dideskripsikan oleh hukum Snellius. Supaya hukum Snellius, mohon maaf ini malah tidak saya tulis, tapi ada di buku anak-anak. Nah ini intinya adalah ini sudah misalnya ini kalau ini kamu lihat panahnya ya. Kalau ini air, ini udara, ini mata kita melihat. Maka apabila kita memberi cahaya itu dari A, ya dari A ke sini, maka ini dari medium yang rapat menuju ke tidak rapat, maka dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Ini garis normal, menjauhi, gitu. Ya, tapi kalau misalnya seperti ini tadi, mungkin kamu bingung mau jadi ini podo. Nah ini podo, karena ini sama-sama udara, gitu ya. Ini bukan pembiasan, tetapi pemantulan. Berarti kan, kalau pembiasan itu nembus, nembus. Ya, kalau ini kan memantul, memantul, gitu ya. Tahu ya bedanya ya antara pemantulan dengan pembiasan. Nah, kalau pemantulan itu memakai hukum Snellius, di mana sinar datang apabila dia berasal dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Dan sebaliknya, kalau cahaya itu dari udara ke air misalnya, dari medium yang kurang rapat menuju ke yang lebih rapat, maka dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebentar ini bisa tak orek-orek enggak ya ini. Ini saya soalnya enggak pakai ini beda. Ya gini ya. Mohon maaf ini saya agak susah nih. Nah misalnya seperti ini saja. Kalau dari sini ya, dari udara ke air, maka dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, Dan dia akan menjadi pelangi. gini ya. Nah, ini kalau dari udara ke air, ini akan seperti ini. Kasih warna merah juga ini. Nah, seperti ini. Ini kalau mendekati. Nah, ini panahnya, ini harusnya ada panahnya. Ini kalau yang dari sini menjauhi, kalau ini mendekati. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan sering kalau kamu nggak percaya, kamu lihat aja. Kalau misalnya kamu menaruh sebatang ini, apa ini namanya? Sebatang, tadi ada temannya muncul ini. Oke, sebatang pensil ya ke dalam segelas air, maka dia itu dari medium yang kurang rapat menuju ke yang lebih rapat. Nah ini seperti yang dicontohkan PST, kurang rapat menuju yang lebih rapat, maka dia akan dibiaskan mendekati ketoknya luwih cedek dari garis normal. Ini kan garis normalnya ke sini toh, garis normalnya gini seret ini ya kan. Garis normal itu adalah garis yang begini, saya besaran nih. Nah ini garis normalnya. Garis normal itu garis yang posisinya agak lurus. Ya, seperti ini, agak lurus, maka dia akan mendekati, ya kan? Dari sini sudutnya ini ke sudut ini itu lebih dekat, seperti itu. Ini untuk pembiasan. Prinsipnya seperti itu. Ya. Kemudian sifat berikutnya dari cahaya itu adalah dapat diuraikan atau didispersi. Ini yang menyelidiki adalah seorang ilmuwan yang namanya Sir Isaac Newton ya. Beliau mempelajari kalau misalnya ada sebuah cahaya itu melewati sebuah prisma, maka dia akan diuraikan atau dispersi. Ya. Ini bisa kamu lihat di mana, Cah? Di peristiwa pelangi ya. Nah, pernah ada yang lihat pelangi enggak? Pelangi itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada matahari, namanya ada rintik-rintik hujan. Kalau hujannya terus nggak bisa.
Kalau hujannya rintik-rintik, ada pelangi, kemudian posisi kita itu apa ya, membelakangi matahari, tapi menghadap ke air gitu. Nah, itu akan kelihatan bahwa titik air itu akan diuraikan. Jadi titik air itu tuh dianggap sebagai prisma. Nah, cahaya mataharinya itu adalah cahaya, kemudian akan diuraikan oleh prisma, yaitu titik air menjadi merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Ungu, ijigo, hibinio ya. Pelangi. Itu berarti prisma pelangi itu adalah salah satu contoh dispersi. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah cahaya itu dapat disearahkan atau dipolarisasi. Sing cahaya itu macam-macam itu bisa dijadikan satu. Jadi kalau tadi itu didispersi, itu diuraikan, kalau polarisasi itu malah dijadikan satu. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti ini. Misalnya kamu, cahaya itu kan sebenarnya, kalau terurai itu menjadi ini, Mejiku Ibini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 warna. Aslinya itu seperti ini. Tapi kan kalau kita lihat daun itu warnanya hanya hijau, ya kan? Kemudian kamu lihat apa misalnya, apalah, lihat buah-buahan misalnya tomat, warnanya hanya merah misalnya seperti itu, atau kuning. Hanya satu warna kita, padahal enggak. Itu hanya warna-warna yang dominan saat itu. Aslinya itu kalau lebih jeli, mata kita itu sering tertipu ya, itu akan terurai menjadi 7 warna sebenarnya. Cuma 7 warna ini memang tidak kemudian komposisinya sama ya, ada yang lebih dominan, ada yang tidak seperti itu. Kemudian kalau cahaya yang kita lihat di luar itu nggak ada warna-warni kan, kita yuk gak berwarna, malah kan biasa putih gitu, biasa wae. Tapi ternyata itu bisa diuraikan. Nah, contohnya tadi kamu bisa mencoba membuat ini ya, membuat pelangi sendiri sebenarnya itu. Bisa loh kita bikin pelangi pakai air disemprot di ini, di selang gitu, kamu pencet sedikit biar airnya bisa apa, rintik-rintik gitu ya, jangan besar, itu rintik-rintik, semakin kecil itu nanti pelanginya yang terbentuk semakin bagus. Jadi kamu menghadap, kamu membelakangi matahari, kemudian kamu pencet itu nanti akan kelihatan. Kalau memang tepat cahayanya, insya Allah kamu bisa membuat pelangi sendiri. Meskipun tidak sebagus pelangi yang di ini ya, nggak sebagus pelangi yang apa, yang di cerita-cerita gitu, nggak selalu seperti itu. Nah, ini kita kembali ke polarisasi. Polarisasi itu adalah penyatuan, gitu ya. Jadi ini cahaya yang belum terpolarisasi kita kasih polarisator, maka dia akan sehingga saling madep rono ini gitu, sehingga warnanya macam-macam, dia akan jadi satu. Terpolarisasi nih. Nah, kalau seperti ini kok polarisator ini kan ngatik cah apa jenenge vertikal nggih. Kalau ini polarisatornya itu horizontal, maka dia nggak bisa lewat, jadi gelap gitu. Kalau misalnya polarisatornya itu vertikal juga seperti ini, maka dia bisa melewati seperti ini. Contohnya adalah kacamata riben. Kamu punya ya kacamata riben, kacamata hitam itu loh. Nah, itu kan salah satu contoh atau salah satu usaha biar apa? Biar nggak silo. Kalau kita lihat matahari itu kan warnanya tadi 7 warna ini kan. Nah, ini terurai jadi silau. Nah, maka dipolarisasi. Nah, pakai polarisator yaitu kaca riben yang warnanya agak gelap gitu. Maka yang masuk itu hanya cahaya yang lebih gelap, misalnya antara biru, nila, ungu, seperti itu, hanya cahaya-cahaya ini yang bisa masuk sehingga tidak terlalu menyilaukan mata. Seperti itu. Kemudian kaca mobil juga biasanya dibikin hitam gitu kan ya. Itu juga contohnya seperti itu. LCD TV, LCD TV itu juga salah satu contoh ini ya, polarisator. Kemudian juga gambar 3 dimensi, kalau kamu punya lihat gambar dimensi itu memakai prinsip polarisator. Seperti itu ya anak-anak ya. Mohon maaf, ada yang mau ditanyakan kah? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Siapa? Silahkan. Insya Allah nggak ada. Nggak ada. Gitu ya, nggak ada yang ditanyakan. Saya juga ini ya, mohon maaf sekali karena
buru-buru. Jadi nanti masih ada pertemuan 2, 3, sampai 5 nih. Nanti kalau misalnya kamu masih belum paham, bisa dicatat dulu, kemudian nanti ditanyakan ke Bu Esti. Jangan lupa, yang kemarin juga sudah Bu Esti sudah Bu Esti rekap nilainya, bisa kamu lihat, kekurangannya bisa dikirim ke Bu Esti.